hari ini adalah hari apa? Hari Jumat. Alhamdulillah Bapak masih bisa masuk di sini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Aan. Sebelum kita mulai, marilah kita doa. Doa mulai. Terima kasih atas kesempatannya, yang mana nantinya kita akan mempelajari mendiagnosis kerusakan sistem pengisian konvensional. Mungkin pembelajaran kali ini kalian sudah memahaminya, karena kalian sudah di kelas 3, yang pasti saat di kelas 2 kemarin kalian sudah pernah belajar di kelas 2 ya, yaitu tentang sistem pengisian konvensional. Nah ini, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Aana Frizal Kurniawan, Agus Rahmat Adi Pratama, Ahmad Munawir Al-Mahdi, Ahmad Reza Fauzi, Haji Aladi, Haji Bagus Saputra. Sebelum kalian mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus merasakan bahwasanya bahwa pembelajaran hari ini adalah menyenangkan ya. Kemarin dengan semboyan kita apa? SMK Paron. SMK Paron. Jaya, jaya, siap kerja. Nah, itu adalah untuk menghilangkan kejenuhan pada diri kita. Kemudian manfaatnya memberi pelajaran yang akan dipelajari hari ini adalah karena pentingnya pengisian. Kalau kita tidak bisa memahami pengisian, contohnya apa? Karena aki yang kita gunakan lama-lama akan mengakibatkan rusak. Padahal harga aki sendiri cukup mahal. Itu pada aki motor saja harganya sekitar 100 lebih, apalagi pada mobil. Tergantung pada mereknya. Untuk meminimalisirnya maka kita harus mempelajari pada sistem pengisian ini ya. Kita berikan aplaus dulu atas semangatnya kalian. Nah, diibaratkan sistem pengisian, siapa yang paham? Nah, sebelum kalian menginjak di materi pada pengisian ini, alangkah baiknya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu. Karena untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian tentang pemahaman pada pengisian. Saya kasih waktu sampai 2 menit lagi ya, karena Ardi maju Ardi. Kan nggak bisa kan di situ. Ada 10 soal. Berarti Ardi diberikan 5 soal saja. Dia sudah benar 1, tadi salah 1, masih 3 nomor lagi. Nah, tadi diibaratkan pada sistem pengisian diibaratkan sebagai tandon air, yang mana dia menjamin ketersediaan dari air tersebut. Begitu pula pada pengisian di kelistrikan, dia akan menjamin ketersediaan listrik, karena pada penggunaan listrik berbagai macam ya. Apa saja yang kamu tahu listrik itu? Ya, komponennya pada pengisian adalah baterai. Baterai fungsinya sebagai apa kemarin? Sebagai sumber arus listrik. Kita berikan aplaus dulu. Maka dari itulah pentingnya kita mempelajari pada sistem pengisian. Nah ini, baterai yang dikembalikan kondisinya dengan melakukan pengisian baterai dari sumber energi listrik lainnya. Nah ini adalah langkah-langkah
dalam merangkai pada pengisian konvensional. Pertama, saat kita merangkai otomatis dari apanya? Kalau kita merangkai dari baterai. Kita berikan aplaus dulu. Ke voltage regulator. Nah, ini adalah proses perangkaian yang mana kalian harus bisa merangkai. Nah, ini tujuan pembelajaran. Melalui langkah pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik peserta didik, diharapkan kalian harus bisa mendiagnosis kerusakan sistem pengisian dengan mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun simpulan untuk mencapai kompetensi pengetahuan, yaitu dengan mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar. Nah, nanti akan ada beberapa kelompok ya mendiskusikan. Ada 4 kelompok. Ini diskusinya akan kita lihat bagaimana kerjasama kalian, komunikasi kalian, keaktifannya, dan menghargai pendapat hasil kerja kalian. Presentasi akan dilihat gaya bahasanya, sistematika penyampaian, wawasan, dan antusiasnya. Kemudian kalian harus mampu merumuskan masalah dari hasil diskusi tadi. Karena banyak sekali permasalahan di alternator ya. Ada tadi permasalahannya apa? Kalian harus mampu merumuskan masalah. Karena ada berbagai macam permasalahan, yaitu pengisian baterai berlebihan, pengisian baterai rendah, tidak ada pengisian, lampu pengisian tidak menyala. Seperti kejadian ini salah satu pada aki yang mana overcharge, ketika itu akan diperiksa tegangannya. Ternyata tegangannya lebih. Ini. Dia akan menggunakan multitester. Pada saat digas, tegangan naik di atas 15 volt. Berarti dia mengalami overcharge. Seharusnya harus di bawah 15 volt. Tentu ini sebagai bahan diskusi kalian. Apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Kendaraan tersebut adalah bermasalah. Penyebabnya apa tadi? Overcharge. Bagaimana solusinya? Tentu harus mengganti komponen yang bermasalah tadi. Kita beri aplaus dulu. Pengisian tidak bekerja atau tidak ada pengisian. 2. Pengisian terlalu tinggi. 3. Pengisian terlalu rendah. 4. Timbul suara berisik pada alternator. Benar sekali, kita berikan aplaus di kelompok 1. Bisa disimpulkan bahwa diagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem pengisian konvensional. 1. Pengisian tidak bekerja atau tidak ada pengisian. 2. Pengisian terlalu tinggi. 3. Pengisian terlalu rendah. 4. Timbul suara berisik pada alternator. Jika pengisian terlalu rendah, kemungkinan komponen yang mengalami permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Permasalahan 1. Penyetelan armatur gak terlalu rapat. Cara mengatasi dengan cara menyetel. Slip ring kotor. Cara mengatasi dengan cara membersihkan. 3. Rectifier rusak. Cara mengatasi mengganti. 3. Bila pengisian terlalu rendah, maka akan mengakibatkan 1. Pengisian baterai berkurang. 2. Sempurna energi listrik yang disimpan baterai kurang sehingga mesin tidak dapat distarter. 3. Baterai tidak dapat menyimpan energi listrik. Dan 4. Usia pemakaian baterai lebih pendek. 4. Lampu indikator pengisian terkadang
Ya, kita berikan dulu atas kesimpulan di diagnosis. Yang mana hasil diskusi kita tadi ada 4 kemungkinan permasalahan pada pengisian, yaitu ada pengisian yang terlalu rendah, kemudian pengisian terlalu overcharge, kemudian pengisiannya lampunya tidak menyala, kemudian apalagi lampunya bisa menyala terus, kemudian ada suara kerusakan pada alternator, yaitu suaranya berisik. Itu adalah sebagai landasan kalian ketika akan melakukan praktek hari ini ya. Saat praktek di sana nanti ada berbagai prosedurnya. Kemudian hindari tindakan yang dapat mengganggu keselamatan kerja. Kalian harus berhati-hati ya. Karena sekali saja kalian salah menyambungkan min dan plusnya akan terjadi konslet. Nah ini, nanti kalian harus mengecek baterai, mengecek fan belt, karena kalau fan beltnya sudah dalam artian kendor, dia tidak akan bisa memberikan pengisian yang baik pada aki. Karena umur pasti fan belt akan renggang ya, dengan melihat gambar ya. Tolong dibantu dulu, diposisikan sana. Nah ini, bahwasanya masih berfungsi. Mengecek baterai, mengecek fan belt, mengecek wire harness, kunci kontak, sekring, dan regulator. Memeriksanya tadi, yaitu ada rotor coil, stator, kemudian brush habis, dioda putus. Kemudian bisa dipengaruhi oleh wiringnya juga. Nah ini, tadi kita sudah mendiskusikan pada pengisian yang rendah. Bisa jadi tali kipasnya yang kendor karena kurang kencang, akhirnya putaran pada alternatornya tidak bisa maksimal mengisi di aki. Kemudian pengisian tinggi, yaitu tadi overcharge, terminal B mengalami gangguan. Jadi seperti tayangan video tadi melebihi 15 volt. Di kesimpulan dari pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan, ada 4 permasalahan pada pengisian, yaitu ada pengisiannya tidak mengisi, pengisian terlalu rendah, pengisian terlalu overcharge atau tinggi, lampu CHG tidak menyala, kemudian lampu CHG tidak mati saat mesin hidup, yaitu ketika kunci kontak on, lampu CHG harus menyala dulu bahwasanya mengisi. Kemudian ketika putaran mesin berputar harus mati. Dikasih nama ya. Kalau sudah dikumpulkan semua ya. Nanti akan sebagai bahan evaluasi kalian pada pembelajaran hari ini. Minggu depan kalian harus mempelajari sistem starter. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah tidak menarik atau sangat menarik? Kalian bisa mengisi dari 1 sampai poin 5. Kemudian kalian harus mengisi metode apa dalam pembelajaran ini yang sangat kalian sukai. Apakah ceramah diskusi, tanya jawab, observasi, unjuk kerja praktek, atau presentasi. Kemudian nanti kalian harus mengisi menurut Anda media apa yang paling menarik bagi Anda dalam belajar. Apakah buku, Google Sheet, PowerPoint, CD repair manual, video YouTube, media praktek, atau benda kerja. Kemudian bagaimana waktu pembelajaran yang dilaksanakan menurut Anda? Apakah terlalu singkat atau terlalu lama? Disiapkan dulu untuk pulang dari Aan. Belum kita pulang, marilah kita berdoa.
Saya terima kasih atas pembelajaran hari ini karena excellent sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Kemarin semboyan kita apa? SMK Paron? Siap kerja. Tuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya berjabat tangan.